Karena ini kita prosesnya dari 2019 sebenarnya. 2019 akhir, kita syuting 2020 awal. Ini kita menceritakan tentang cinta yang terlarang, bisa bilang tuh kayak cinta segitiga antara Kamala, Khadijah dan Nicholas. Proses lumayan panjang. Jadi Nicholas ini sebenarnya orang yang kerja di media. Kayak kalian semua. Dia kerja di media, dia seorang fotografer yang emang kerjanya tuh suka profile orang. Dia lagi jalan-jalan foto, tiba-tiba ketemu seorang wanita yang menangkap mata dia, yaitu Khadijah awalnya. Ya singkat cerita, jalan-jalan, Kamala muncul. Aku nggak bisa kasih tahu terlalu banyak, takutnya bocor. Tapi cerita ini ya, it's special. Bisa dibilang ini cerita pas proses syuting ini juga mengubah sesuatu yang besar dalam diri aku. Aku nggak mau terlalu bilang karena lumayan personal. Tapi ya, bersyukur dan ini berkat banget film ini buat aku, personally. Ini apakah tentang tadi bilang beda agama? Lebih tepatnya sebenarnya Nicholas tuh nggak memeluk agama apa-apa. Oke. Awal dia bisa dibilang bukan ateis, dia percaya lebih agnostik orangnya. Dia percaya sesuatu yang namanya Tuhan, tapi tidak percaya dengan agama. Ya bisa bilang Western lah, dia seorang Indo tapi udah lama banget tinggal di luar. Bisa dibilang paling Indonesia cuma bentar doang. Dan akhirnya ketemu beberapa karakter di film ini, mau itu dari Khadijah, Kamala, yang mungkin akan mengubah perspektif dia atau tidak, kita bakal lihat di filmnya nanti. Mendalami peran sebagai seorang agnostik. Tantangannya sangat besar karena perbedaan cuaca seperti apa? Jujur mungkin untuk kalian terdengar agak lebay, tapi itu aku sebenarnya biasa dengan dingin. Tapi karena dingin di sana dingin angin, dinginnya nusuk banget, jadi bisa tiba-tiba suhu normal itu 7 derajat, pas angin berembus di sampai minus. Dan itu kan aku cerita harus udah lama tinggal di Belanda dan aku udah sok-sokan nggak mau pakai sarung tangan. Aku bilang nggak usah pakai sarung tangan, aku bisa kok. Ternyata selama naik sepeda dan selama adegan naik sepeda atau jalan gitu, tangan aku bisa kayak gini lama banget karena dingin banget. Itu satu hal, mungkin juga dari sisi kamera karena angin berembus sangat kencang. Jadi awan tuh suka tiba-tiba terang, tiba-tiba gelap. Dan sebelum take itu kita pasti selalu menggigil. Jadi mungkin kalau ada getaran suara atau apa antara kita pemain, karena emang cuacanya lumayan nggak terbiasa. Apalagi ada adegan yang bisa dilihat pas aku foto sama si Kamala, dia seorang orang seni, kita foto di tempat yang banyak kecil-kecilnya, dan itu kalau bisa dibilang kalau bisa kerok aku kerokan pulangnya tuh. Mengatasinya seperti apa? Mengatasinya seperti apa mungkin? Cara mengatasinya pertama kita dikasih heat pack, tapi ya lama-kelamaan heat pack itu nggak ada rasanya. Dikasih botol isi air panas, tapi air panas itu cuma panas untuk semenit, terus harus diisi lagi, dibuang lagi, diisi lagi, dibuang lagi. Selalu minum hangat itu pastinya, dan kalau bisa berkumpul lebih dekat, kumpul lebih banyak itu kayak deket-deketan, kasih jaket ekstra, itu kita cara mengatasi itu. Tapi ya pas take, ya mau gimana pun cuacanya kita harus fokus ke scene-nya, dan scene itu membantu banget karena langsung bisa ngelupain semuanya. Focusing on the pemain, lawan pemain aku sama adegan. Sempat kena badai nggak? Sempat kena badai. Tadi sempat Remy bilang ada badai-badai. Itu emang kayak badai aja di sana. Ada satu adegan di mana kita syuting udah anginnya lumayan banget, dan kita syuting di hampir 2 gedung gitu. Itu aku nggak bercanda, aku naik sepeda itu kedorong. Kamera tuh keangkat-angkat, kamera Alexa Mini, kamera film itu keangkat-angkat, nggak ada pakai poli-polian soalnya nggak bisa. Itu saking kencangnya angin di sana kayak gitu. Kena hipo nggak Brian? Pernah ngedrop itu mungkin badannya di sana? Alhamdulillah sih nggak, karena kita beli heat tech gitu, baju dalaman itu udah pas hari keberapa kita beli. Tapi ada beberapa kru yang nggak membayangkan dinginnya bakal kayak gitu, yang sampai kayak aku inget banget orang Salman itu kayak pasti Salman juga aman sampai gemeteran semuanya. Dan syukurnya juga banyak kru di sana yang udah terbiasa ngajarin kita cara mengatasinya gimana. Ya, gitu. Jadi kerokan nggak? Nggak. Brian, tadi ada kesulitan bahasa Belanda, Brian. Belajar bahasa Belanda sendiri gimana? Aku mungkin lumayan bersyukur karena acting coach, logat coach atau bahasa coach yang Belanda itu aku kenal namanya Derek. Sempat kerja bareng di Bumi Manusia, aku juga berbahasa Belanda di sana. Jadi logatnya, cara kayaknya semua tuh aku ngerti. Tapi di sini dialognya panjang-panjang. Nggak tahu kalau di film yang gimana. Jujur aku belum nonton juga. Panjang-panjang. Dan dimana ngobrol sama orang Belanda tok yang tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau aku
gimana ya, salah, mereka bakal kayak bingung juga aku ngomong apa. Dan ada beberapa adegan yang emang diharuskan improv bahasa Belanda. Jadi syukurnya di sana juga kita selalu disiapkan ada orang Belanda tapi Indonesia fasih banget, lebih lancar, baku banget, lebih lancar, namanya siapa? Dan namanya. Dan dia selalu ngebantu kayak dan aku mau ngomong ke waitersnya gini tambahan, contohnya dia bantuin tahu ngejelasin waitersnya juga, dia bakal ngomong kayak gini. Jadi timnya asik banget. Bu Hadra juga intinya dari kepala ya, kalau dari kepalanya asik semuanya ikut. Brian tadi sempat bilang sebagai sosok yang tidak punya agama tapi kenal Tuhan. Apakah riset juga atau gimana tuh mendalami itu? Ya sempat riset, sempat menanya beberapa tempat, beberapa orang, cara pandang mereka semua tuh tentang itu kan, cara pandangnya beda-beda, alasannya beda-beda. Akhirnya aku pilih salah satu karena emang mungkin nggak pernah diajarkan aja dari kecil dan ditinggal sama wilayah yang seperti itu, yang tidak terlalu, maksud kayak mungkin tempat media, tempat ini maksud kayak tempat aku kerja juga nggak terlalu mendukung juga tentang agama. Dan akhirnya aku memilih kayak oke, aku ambil sisi ini, aku jalanin ini, terus akhirnya jadilah Nicholas, satu layernya Nicholas, tapi sebenarnya layernya banyak banget. Gesternya ada ini nggak sih Gestur? perbedaan? Lebih tepatnya kalau mungkin aku coba dikit kayak kalau ngomong lebih ditutup mulutnya, lebih ditelan lah bahasanya. Dan itu satu hal. Gestur, aku masukin tangan banyak ke kantong, itu bukan sebenarnya gestur, itu emang kedinginan. Bener-bener kedinginan karena ini hidung, apalagi aku gampang banget hidungku merah, aku inget banget harus touch berapa kali karena hidungku merah cepet banget. Hidung, mata, aku pakai soft lens kan di sana, aku minus 3,5, itu kerennya cepet banget. Jadi mungkin aku ngedipnya baik banget karena itu cepet banget kerennya soft lensnya. Dari Sosok Niko apa yang dipelajari dari sosok nggak punya agama dengan lo yang punya agama pastinya kan? Alhamdulillah. Dari Nicholas aku belajar untuk see the bigger picture. Dia seorang fotografer yang mungkin awalnya mikir oke, aku cuma lihat ini apa yang aku foto, aku terima itu adanya gitu. Dan akhirnya aku belajar dari dia kayak di belakang wajah itu, belakang momen itu ada ceritanya. Belajarlah, ngobrol lah, jangan terlalu saklek atau terlalu kritis tentang satu hal atau terlalu kayak banyak jawaban lain. Itu yang aku belajar dari Nicholas. Ini kan yang religi, merubah cara pandang lu nggak tentang yang itu aku bilang sangat personal. Ya, artinya gimana kedekatan lu juga akhirnya merubah kedekatan lu lebih dekat dengan Tuhan atau bagaimana? Alhamdulillah, bisa dibilang kayak gitu sih. Ada juga satu, mungkin di sana belum kelihatan, ada satu ustadz dari Indonesia juga sama dari Turki. Mereka sangat hangat. Aku ingat banget tuh, hangat banget. Sampai sekarang aku masih simpen peci yang diberikan sama dia, sama tasbih yang diberikan sama dia. Itu aku sampai sekarang masih pegang itu. Ya, ngubah banget. Ya. Berarti bisa dibilang syuting itu juga ada mungkin pengalaman spiritual yang lu rasain juga nggak sih? Kayak mungkin belajar agama lebih dalam kan ada Ustadz Oki. Secara tidak langsung, ya. Sama Ustadz Oki aku nggak terlalu, Mbak Oki aku nggak terlalu banyak dialog, tapi lebih kayak pas selang-seling kita ngobrol gitu segala. Awalnya mungkin aku tidak berasa, tapi pas udah balik ke Jakarta malah kayak terus tiba-tiba ketemu pandemi juga, jadi kayak pas banget kita syuting ini, kita balik, kita transit di Doha, itu lockdown Belanda. Jadi kita telat 10 jam aja kita stuck di Belanda. Dan pas nyampe Jakarta ya terjadilah yang 1, 2, 3, 4, 5. Berapa lama syuting di Belanda? Sebulan. Syuting sebulan di Belanda full syutingnya. Brian ini diperebutkan 2 wanita cantik di sini. Nicholas. Iya. Brian sih enggak. Brian satu doang ya. Brian cukup satu aja kayaknya. Diperebutkan iya dan enggak. Aku enggak bisa bilang kalau diperebutkan atau enggak. Itu sebenarnya plot yang sangat gede di filmnya. Mungkin dari trailernya kalau benar-benar fokus bisa ngerti ada yang merebut, mungkin iya, ada yang enggak. Jadi kayak rasanya gimana Nicholas? Biasa aja, karena mungkin pas Nicholas itu nggak terlalu berasa ya. Kalau orang tiba-tiba suka kan ada yang kelihatan, ada yang enggak. Tapi ya harus ditonton sih untuk lihat benar-benar siapa yang rebutin, siapa yang enggak. Brian banyak sering ngalamin situasi seperti itu nggak? Maksudnya dalam Aku direbutkan hubungan percintaanmu gitu? Bisa iya, bisa enggak. Aku nggak mau bilang itu sesuatu yang personal ya. Dan
nggak harus diumbarkan atau dibangga-banggakan juga. Ini bagaimana? Kan kedekatan dengan Mawar juga itu Gimana? banyak sampai sekarang. Mawar gimana? Ini kayak kita naik Tadi Artinya Brian kan sering dipasangkan dengan wanita-wanita cantik, muda, tapi sekarang udah beda nih, udah punya mawar. Seperti apa mungkin udah sekarang? punya mawar. Iya. Oh baik. Kata siapa tuh? Iya. Kata siapa tuh? Kata- Kata siapa tuh? Mawar. Bener nggak? Iya. Aku punya pacar ya. Aku nggak mau sebut namanya siapa karena aku pengen itu di belakang layar. Aku maaf ya, itu sesuatu yang personal yang dimana di dunia sosial media sekarang itu aku pengen ada sesuatu yang aku pengen sendiri dan mudah-mudahan kalian bisa respect itu ya. Gitu. Tapi komitmen seperti apa mungkin ketika menjalin hubungan nih sama Sama wanita itu komitmen ya pertama harus ada rasa kepercayaan, itu penting banget. Apalagi di dunia seperti ini yang kamu bilang mungkin aku bermain sama banyak wanita yang cantik, banyak dia juga mungkin kerja ketemu baik orang atau gitu segala. Ya rasa kepercayaan itu penting banget. tapi Kon, ada aturan khusus nggak mungkin satu ada sama aturan. lain, Intinya- mungkin pembatasan. enggak sih. Aku percaya sama dia percaya sama aku. Kita tahu profesional dan di kehidupan nyata ya kita berdua gitu lah. Akhirnya yakin gitu sama dia ya, sebut itu Mawar gitu. Sebut apa sih? Sebut saja namanya ya. Aja namanya. Melati atau Siti gitu ya. Gitu ya kan. Suaranya dirobot-robotin ya kan. Ya yakin aku kayak nggak mungkin aku pacaran mungkin hampir 3 tahun kalau nggak yakin. berarti kapan nih? Next yuk. Apa yang membuat bisa bertahan sampai 3 tahun. 3 tahun ini? Di film ini film next question tolong tentang filmnya. Berarti memang ingin menjaga itu privasi kamu aja, nggak mau Ya, dipublikasi. aku pengen privacy. Tapi di YouTube rame ya. Itu nggak tahu ngomongin siapa ya. Aku YouTube mungkin aku baik itu sembaik perempuan kali ya. Baik yang mikir juga adik aku pacar aku, jadi kayak ya itu hubungan aku. Tapi kalau Ide kan siap. udah sama-sama ini. Merindu cahaya di Amstel. Tapi fokus kamu di tahun ini kan mau udah tahun depannya apa nih? Bayar Akan banyak film kah atau mungkin? Jujur aku ada sekitar 4 film yang ketahan, film layar lebar. Ada beberapa film yang belum boleh mungkin aku ucapkan atau kasih tahu karena nggak tahu kapan tayangnya. Makanya aku senang sekali akhirnya belakangan ini bisa nobar-nobar ketemu kalian juga. Wajah-wajah yang sudah lama ini baru kemarin ketemu juga. Kayak suka banget kayak gini, walaupun kadang-kadang pertanyaannya aku bilang jangan ditanya tapi tetap ditanya. Tapi ya bersyukur akhir kita bisa kayak gini. Mudah-mudahan banget dengan dibuka mall 100% ini tetap dijaga prokesnya, soalnya kayak gini kita nggak bisa tebak ya. Karena kita udah berharap banget tahun depan bisa nonton 100%, tapi tiba-tiba sesuatu yang terjadi jangan sampai. Jadi buat kalian semua ya jaga progres. Bukan hanya buat perfilman aja, tapi juga bisnis apapun, mau musik, mau kantor apa dan kesehatan kalian masing-masing. Oke, promo. Jadi filmnya tayang tahun ini apa tahun depan? Insya Allah Insya Allah aku ngomong itu ya. Karena kita nggak pernah tahu ya.